Pemirsa, sejumlah artis mewarnai pemilu tahun 2024. Tahun ini, mereka yang berasal dari beragam umur maju untuk memenangkan dapilnya masing-masing. Asalkan engkau tetap menjadi nol. Penuh bintang, deretan nama artis ibu kota siap berlaga di pemilihan umum tahun 2024. Baik kaum muda hingga tua atau mereka yang sebelumnya sudah menjajal kursi legislatif, kini mencoba peruntungannya kembali. Namun ada juga nama-nama baru dari kalangan publik figur turut bermunculan, bahkan telah masuk di daftar calon tetap DPR. Seperti aktor berusia 24 tahun Teuku Rasya. Teuku Rasya yang pernah membintangi sejumlah film seperti Ranah Tiga Warna dan Argantara telah bergabung dengan Partai Demokrat. Ia telah mendapat restu dari sang ibu Tamara Blesensky. Nama Teuku Rasya Islamai Pasha pun sudah masuk dalam daftar calon tetap wilayah Dapil 1 Aceh. Selanjutnya ada nama Verrel Bramasta. Putra sulung dari artis Vena Melinda ini memutuskan menjadi kader Partai Amanat Nasional. Sejak beberapa bulan terakhir, Verrel yang berusia 27 tahun tersebut sudah mengikuti beragam acara yang digelar oleh partainya. Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan, ada komedian Usnan Batubara alias Ucok Baba. Ucok Baba mendaftar sebagai calon legislatif sejak 5 bulan lalu bersama Partai Persatuan Pembangunan. Dari data yang dihimpun, hampir seluruh partai mengusung publik figur untuk maju dalam pemilihan legislatif. Tahun 2024, Partai Amanat Nasional menjadi partai paling banyak, yaitu mengusung 17 artis. Disusul Partai PDI Perjuangan sebanyak 14 artis. Di urutan selanjutnya ada Partai Perindo dan Gerindra. Sementara itu, dari setiap partai sejumlah nama ada yang sebelumnya sudah maju menjadi anggota DPR. Seperti nama Desi Ratnasari yang maju mewakili Dapil Jawa Barat 4. Lalu ada nama lainnya yang belum pernah masuk ke Senayan, seperti pasangan suami istri Uya dan Astrid Puya dan Opi Kumis. Komedian Denny Cagur, penyanyi Once Mekel, Andre Hehanusa, artis Lucky Perdana diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara penyanyi Krisdayanti maju kembali sebagai anggota legislatif mewakili Dapil 5 Jawa Timur. Partai Gerindra mengusung 10 artis, diantaranya komedian Harbabdu alias Bedu, penyanyi Melly Guslow, dan mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Partai Demokrat dengan 5 artis, yaitu Dede Yusuf, Dina Lorenza, Teuku Rasya, Emilia Contessa, dan Ingrid Tansil. 3 artis dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu komedian Gilang Dirga, Ucok Baba, dan artis Aditya Herpavi Rahman. Partai Golkar mengusung Wanda Hamidah, Nurul Arifin, dan Sultan Pasajorgi. 5 artis diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Dan dari Partai Keadilan Sejahtera ada nama Sunarji alias Narji Cagur. Lantas ada apa di balik maraknya fenomena artis yang menjajal peruntungan sebagai wakil rakyat? Kita akan mengulasnya bersama peneliti LSI DNIJA, Aji Alfarabi. Selamat sore, Mas Aji. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Mas Aji, kalau Anda melihatnya fenomena caleg dari kalangan artis ini bentuk kegagalan kaderisasi partai atau memang justru pemilih kita yang masih lebih tertarik dengan tokoh terkenal dibandingkan dengan politisi yang meretas jalan dari bawah? Ya, sebetulnya bisa dua-duanya ya, karena pertama dari sisi partai mereka membutuhkan sosok atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi vote getter ya. Jadi bisa kemudian merangkul atau meraih dukungan yang signifikan di dapil-dapil yang kemudian ditempatkan para artis itu sehingga secara total menaikkan elektabilitas partai. Jadi ada kebutuhan partai untuk merekrut para tokoh dalam rangka untuk vote getter. Di sisi lain, kita melihat bahwa para artis juga sebetulnya mereka teriyakini ya bahwa ada semacam terbuka ya karir politik yang disediakan oleh partai sehingga
dengan modal popularitas yang mereka pikir bisa kemudian dijual ke publik secara luas, itu kemudian memudahkan mereka untuk terpilih sebagai calon sebagai anggota DPR. Apa yang harus dibenahi dari fenomena ini atau ya sah-sah saja dan tidak akan berbahaya bagi demokrasi maupun sistem kaderisasi partai ke depannya? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kan ada dua pola ya. Pola pertama kan partai merekrut artis menjelang masa-masa pemilu ya. Jadi ketika masa penyusunan DCS ya, daftar caleg sementara, partai-partai kemudian mencoba melihat siapa saja artis yang punya potensi untuk bisa digait masuk ke partai dan menjadi caleg. Tapi juga kita melihat ada fenomena yang kedua ya, artinya para artis ini sudah masuk ke partai jauh sebelum pemilu ya, sehingga memang kemudian ada kaderisasi, mereka mengikuti kursus atau pelatihan di internal partai sehingga membuat mereka lebih siap untuk masuk ke pertarungan politik. Dan kalau kita lihat memang sebetulnya tidak ada larangan ya para artis untuk masuk ke dalam dunia politik, tapi memang yang menjadi catatan adalah harusnya yang digunakan adalah pola kedua ya, artinya mereka direkrut lebih awal sehingga para artis ini bisa menyesuaikan. Ini karena dunia yang berbeda ya, antara dunia artis dengan dunia politik ya, karena mereka harus masuk untuk tahu bagaimana kemudian visi misi partai, bagaimana kultur di internal partai, bagaimana mereka memahami konsep legislasi, konsep eksekutif yang lebih luas, sehingga memang mereka lebih siap untuk muncul ke masyarakat. Belum lagi misalnya pola penggalangan pemilih ini kan berbeda ya. Artinya bukan hanya berdasarkan modal popularitas, tapi juga bagaimana kemudian mereka turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, bagaimana untuk menarik pilihan atau dukungan masyarakat. Itu kan butuh untuk harus ada semacam coaching di internal partai sehingga mereka bisa lebih siap untuk menghadapi kontestasi. Ya, tidak semua artis menjadi caleg secara instan, ada juga yang sudah bergabung dengan partai politik sejak lama. Mas Aji, kalau untuk artis atau public figure yang memang baru bergabung menjelang pemilu, kemudian tadi Anda katakan memang harus ada pembekalan dari partai politik. Pembekalan seperti apa yang harus disiapkan dalam jangka waktu yang bisa kita katakan cukup singkat ya, supaya mereka ini benar-benar siap untuk menjadi wakil rakyat jika terpilih nantinya? Ya, saya pikir yang paling mendasar dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mereka memahami visi misi partai ya, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia visi misi dan platform partai politik biasanya tidak terlalu banyak berbeda antara satu partai dan partai yang lain, tapi kan partai-partai itu kan punya visi misi ya, mereka punya program kerja yang nanti akan ditawarkan ke masyarakat, sehingga ini yang harus kemudian diinternalisasi ke semua caleg, termasuk caleg yang datang dari kalangan artis. Sehingga ketika mereka turun ke masyarakat melakukan sosialisasi, mereka tahu apa yang menjadi program besar atau visi-visi partai. Sehingga ada konten-konten, ada kemudian materi-materi yang mereka sampaikan ke masyarakat itu paralel dengan visi-misi partai. Yang kedua adalah, yang juga cukup penting adalah bagaimana kemudian mereka memahami ya kerja-kerja di di legislasi ya, artinya fungsi-fungsi legislatif, kemudian fungsi eksekutif itu kan harus kemudian diinternalisasi, disosialisasi, dipahami oleh para caleg yang datang dari kalangan artis ini, sehingga mereka memahami apa yang kemudian menjadi fungsi dan tanggung jawab mereka ketika misalnya mereka terpilih menjadi anggota DPR. Dan jangan salah ya, kalau kita lihat pengalaman pemilu kita ketika para caleg turun ke masyarakat, kan banyak sebetulnya aspirasi-aspirasi yang disampaikan ya, permintaan-permintaan dari bawah. Kalau kemudian para artis ini misalnya ya tidak memahami bagaimana fungsi legislasi itu, maka bisa saja kemudian mereka gamang antara fungsi eksekutif dan fungsi legislasi. Karena legislatif kan sebetulnya tidak punya kemampuan atau otoritas untuk melakukan eksekusi atas permintaan-permintaan atau aspirasi-aspirasi dari bawah. Mereka hanya bisa membawa aspirasi itu dibawa ke DPR dan kemudian disampaikan ke eksekutif lewat peran atau mitra mereka dengan para eksekutif. Jadi saya pikir itu pentingnya ya. Mas Aji, tapi dengan adanya fenomena caleg artis ini, seperti apa kemudian nasib para kader yang memang meretas jalan dari bawah? Para kader ini yang harus kalah dengan tokoh-tokoh dalam tanda kutip instan.
Ya, inilah sebetulnya yang kemudian menjadi dilema demokrasi kita di internal partai. Karena partai-partai kan seharusnya melakukan proses kaderisasi. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kemudian kalangan artis ini masuk ke partai jauh sebelum pemilu, maka itu kan lebih apa namanya, menjaga ya bagaimana kualitas demokrasi di internal partai. Tapi persoalannya kan biasanya kita lihat banyak artis yang kemudian muncul di saat menjelang pemilu ya, sehingga mereka hanya digunakan sebagai vote getter untuk bisa apa namanya, mendulang suara. Sementara ketika kemudian mereka masuk, banyak juga para artis ditempatkan di posisi-posisi nomor urut yang bagus ya, sehingga itu kemudian akhirnya muncul persoalan di internal partai. Dan saya pikir ya karena sistem demokrasi di internal partai kita banyak keputusan-keputusan penting ditentukan oleh ketua umum partai, sehingga memang akhirnya ini yang memudahkan para artis untuk masuk ke partai lewat diskresi-diskresi dari para ketua umum partai. Mas Aji, terakhir mungkin ya, proyeksi Anda akan seperti apa kemudian Senayan ke depannya jika ternyata mungkin semakin ke depan akan semakin didominasi oleh kalangan selebritas? Ya, kalau kita lihat sebetulnya ya banyak juga para caleg yang berasal atau anggota DPR yang berasal dari kalangan artis juga banyak yang berkualitas ya. Tadi kan ada beberapa nama yang sudah disebut ya, misalnya di Demokrat ada Dede Yusuf misalnya ya, ataupun Desi Ratnasari di PAN ya, Vena Melinda ya dulu ya. Ada beberapa artis yang punya kontribusi yang bagus. Jadi saya pikir ya artinya bahwa ini kan bukan fenomena baru. Di pemilu 2019 juga sama, banyak artis yang terjun ke politik dan banyak juga yang tidak terpilih ya. Jadi ini sebetulnya menjadi tantangan tersendiri bagi para caleg yang berasal dari kalangan artis, karena belum tentu hanya dengan modal popularitas kemudian terpilih. Dan yang kedua adalah ketika sudah masuk dalam DPR, tantangannya adalah bagaimana kemudian mereka berkontribusi ya, bukan hanya di bidang apa namanya, misalnya seni ya, tapi juga bidang-bidang lain. Dan ada beberapa bidang yang terkait fungsi legislasi yang bisa mereka masuk sebetulnya ya, misalnya dari sisi pendidikan, kesehatan. Sebetulnya isu-isu itu kan tidak tergantung pada dari mana mereka berasal ya, tapi dengan fungsi dan fasilitas yang dimiliki sebagai anggota DPR ya, itu sebetulnya semua bisa ditingkatkan dari sisi kualitas, kemudian pemahaman mereka terhadap persoalan-persoalan penting bangsa ini. Ya, sah-sah saja asalkan harus berkualitas. Parpol pun punya tugas untuk membekali para calonnya dengan pendidikan politik yang lengkap supaya nantinya siap menjadi wakil rakyat. Terima kasih Mas Aji Alfarabi, peneliti LSI Denija, sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu.